Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Aldino dari Universitas Negeri Padang, jurusan Sosiologi Antropologi. Nah, di sini saya akan membahas dan juga mewawancarai nantinya mengenai tentang kearifan lokal dan apa hubungannya dengan pendidikan atau kaitannya dengan pendidikan. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Nah, lalu apa kaitannya atau hubungannya kearifan lokal dengan pendidikan? Kearifan lokal merupakan sebagai basis pendidikan karakter. Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang kuat bersumber dari nilai-nilai yang digali dari budaya masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur. Dengan demikian, kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki identitas. Sekian, terima kasih. Nah, itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai kearifan lokal dan juga kaitannya dengan pendidikan. Nah, nanti selanjutnya saya akan mewawancarai teman-teman saya yang berada di lingkungan rumah saya mengenai kearifan lokal ini beserta hubungannya dengan pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu informan saya yang bernama Vika Rahman. Apakah saudara Vika telah bersedia? Saya sudah bersedia. Baiklah, di sini saya akan menanya tentang kearifan lokal yang sampai sekarang masih dipercayai atau masih dilaksanakan di Pariaman ini. Seperti apakah kearifan lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat Pariaman ini? Salah satu kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat sekarang ini adalah Maulid Nabi. Lalu Maulid Nabi itu seperti apakah acaranya? Acara Maulid Nabi itu sendiri merupakan suatu acara untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Oh, seperti itu. Lalu jika kita kaitkan dengan pendidikan, apakah memiliki dampak positif terhadap nilai-nilai luhur? Ada beberapa dampak positif terhadap nilai-nilai luhur jika dikaitkan dengan pendidikan. Salah satunya mengajarkan kepada kaum muda atau generasi muda agar mencontoh sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW, yang mana sifat beliau tersebut sangatlah baik. Oh, berarti sifat-sifatnya itu tuh ada yang pertama sidik, amanah, fatanah, dan tablik. Yang mana sidik berarti benar, fatanah berarti cerdas, amanah berarti dapat dipercaya, dan tablik dapat menyampaikan. Sehingga generasi muda bukan hanya secara cerdas, namun ia juga memiliki sifat amanah
dan tablik, yaitu menyampaikan ke masyarakat umum bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Oke, terima kasih saudara. Baiklah, mungkin barangkali hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang teman saya yang berada di Pariaman yang bernama Agi. Apakah saudara Agi telah bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya sangat bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang kearifan lokal serta hubungannya dengan pendidikan. Apa saja sih bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Pariaman ini? Bentuk-bentuk atau contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Pariaman ini sangat beraneka ragam atau banyak. Misalnya seperti budaya Tabuy atau kebudayaan Tabuy. Oh, budaya Tabuy. Lalu seperti apakah budaya Tabuy tersebut? Misalnya seperti kapan acaranya atau gimana gitu? Budaya Tabuy tersebut sebuah budaya atau tradisi turun-temurun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, pada bulan Muharram yang bertepatan di mana untuk memperingati terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain di padang Karbala yang dilaksanakan di Pariaman. Oh, seperti itu. Lalu jika kita kaitkan atau kita hubungkan dengan pendidikan, bagaimana menurut saudara? Jika kita kaitkan dengan pendidikan budaya Tabuy tersebut, maka kita dapat mengambil dan memetik hikmahnya. Yang pertama di sini dari kebudayaan Tabuy tersebut kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama itu dapat kita ambil yang pertama nilai historisnya, di mana nilai sejarahnya tentang perjuangan cucu Nabi Muhammad melawan dalam menegakkan agama Islam atau keagamaan Islam. Oh, gitu. Lalu jika nilai filosofisnya gitu, misalnya perilaku atau gimana? Nilai filosofisnya di sini misalnya untuk para generasi muda agar dapat melestarikan dan mengingat kembali perjuangan tentang tradisi Tabuy tersebut atau perjuangan dari cucu Nabi Muhammad tersebut, agar para generasi muda saat sekarang ini bisa melestarikan budaya lokal dan budaya setempat yang berada di kota Pariaman ini, sehingga dapat dilestarikan dan dapat dikembangkan bahkan ke mancanegara seperti itu. Oke. Mungkin barangkali hanya itu saja yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk saudara Agi. Baiklah, mungkin hanya itu saja wawancara yang saya lakukan dengan saudara Agi. Terima kasih untuk saudara Agi. Sekian, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya tentang kearifan lokal dan pendidikan. Sedikit saya simpulkan mengenai tentang kearifan lokal dan pendidikan ini memiliki hubungan dan kaitan yang cukup erat karena di latar belakangi memiliki historis dan filosofis. Nah, dampak dari kearifan lokal ini terhadap pendidikan juga cukup besar, baik itu dalam berperilaku, bertindak maupun berinteraksi di dalam masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya didasarkan kepada pengetahuan, tetapi juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai upaya mendorong para pelajar tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berpikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya, serta mempunyai keberanian melakukan yang benar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik saja, tetapi juga menjangkau bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut tetap tertanam dan menyatu dalam pikiran serta tindakan. Barangkali hanya itu yang dapat saya simpulkan mengenai kearifan lokal dan pendidikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.